Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Bapak, Waalaikumsalam sebelumnya warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan, kami dari kelas 3A, saya Hendri Permana dengan NPM 24106310 dan rekan saya. Dan saya Aisyah Putri dengan NPM 241063104029. Baik, jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami. Tapi sebelum kami mempresentasikan, kami di sini ada pantun pembuka dulu nih Pak. Pantunnya itu, jalan ke pasar beli ikan. Cakep, Dari pasar jatuh ke selokan. cakep. Izinkan kami mempresentasikan hasil laporan yang sudah kami kerjakan. Baik, mungkin untuk selanjutnya saya alihkan ke Putri untuk membahas bab satu terlebih dahulu. Silakan Putri. Oke, jadi yang pertama kita akan bahas bab satu yang berisi pendahuluan. Di sini latar belakangnya yaitu kenapa sih kira-kira proyek ini itu penting. Nah, jadi masalah intinya adalah bagi Samsul kualitas produk itu segalanya. Nah, kalau kualitasnya tidak konsisten, dampaknya itu besar. Biaya garansi naik, pelanggan kecewa dan juga bisa kehilangan pasar. Samsung ini mengalami tantangan juga nih. Tantangannya adalah ketika mengecek kualitas produk secara manual, itu udah eh, otomatis ketinggalan zaman. Nah, data produksinya itu udah ribuan, waktu lama dan juga sering salah. Nah, solusinya adalah kita harus beralih ke cara cerdas, yaitu menggunakan kecerdasan buatan atau machine learning. Nah, jadi tujuannya agar kita itu bisa memprediksi kualitas produk sebelum produk itu selesai 100%. Next. Oke, jadi tujuan kami adalah yang pertama membandingkan dua rumus, regresi linear dan juga regresi polinomial untuk meramal nilai quality index. Kemudian yang kedua adalah menentukan rumus yang paling akurat untuk data Samsung. Dan yang ketiga adalah mengelompokkan produk itu masuk kategori low, moderate, atau excellence pakai metode KNN. Dan yang paling penting adalah memberikan saran bagi Samsung untuk produksi tahun 2025. Next. Next. Oke, itu metodologi. Nah, jadi kita melompat ke bagian di mana kita itu mulai bekerja dengan data. Nah, data analisis itu berasal dari 5.000 produk Samsung di tahun 2024. Nah, jadi siapa sih yang kira-kira menentukan kualitas? Nah, yang pertama, data ini tuh punya 4 faktor penentu utama, yaitu kita sebut sebagai variabel X, harga produk, reliability, atau keandalan, dan seberapa sering rusak. Kemudian durability atau ketahanan pakai dalam tahun. Dan yang terakhir adalah serviceability atau kemudahan diperbaiki. Nah, jadi target kita yaitu variable Y. Nah, nilai quality index dan juga kategori quality grade. Jadi langkah kita next dulu ke bab. Oke. Jadi langkah-langkah persiapan atau prosesinya tuh ini tuh seperti membersihkan dan juga merapikan data sebelum dimasak. Nah, jadi yang pertama kita cek dulu data bersihnya. Kita pastikan dari 5.000 data itu tidak ada satupun yang hilang atau kosong. Jadi semua datanya itu harus utuh. Kemudian yang kedua adalah menerjemahkan bahasa. Jadi komputer itu kan hanya mengerti angka. Jadi kita ubah kata-kata seperti sangat tinggi pada reliability menjadi angka 5, rendah menjadi 2 dan seterusnya. Ini namanya encoding. Kemudian kita memastikan hubungan data. Nah, jadi setelah jadi angka semua, kita lihat matriks korelasi. Nah, kemudian dari sini kita tahu nih, faktor-faktor penentu itu saling berhubungan kuat dengan indeks. Nah, ini kabar baik karena model kita pasti akan. Kemudian yang terakhir adalah memecah data. Data 5.000 ini kita pecah 80% atau 4.000 data. Nah, jadi kita pakai untuk melatih
model dan juga oh 20% itu 1.000. Nah, kita pakai untuk menguji model. Jadi kita pastikan model kita itu bukan cuma pintar tapi juga pintar di ujian. Next. Selanjutnya akan saya alihkan ke rekan saya. Baik, terima kasih Bud atas presentasinya. Izinkan saya melanjutkan Pak. Selanjutnya itu masuk ke bagian data processing. Jadi pada bagian ini kami menjelaskan bagaimana model-model machine learning dibangun, diuji, dan akhirnya dipilih untuk digunakan dalam prediksi kualitas produk dari perusahaan Samsung ini. Masuk pembagian ke pembagian data. Jadi model pertama yang kami uji adalah regresi linear berganda. Model kami menggunakan stochastic gradient descent regressor dan menguji beberapa jumlah literasi. Hasilnya, model terbaik berada pada literasi 1000 dengan nilai error atau MS-nya sebesar 25,76. Angka ini cukup baik, tetapi belum ideal untuk produksi karena error masih relatif tinggi. Selanjutnya itu ada regresi polinomial atau MPR. Model kedua adalah regresi polinomial. Dengan derajat polinomial dari degree 2 sampai 6, hasil terbaik diperoleh pada degree 6 dengan nilai MSE 0,0 sekian dan R pangkat 2 itu sama dengan 1,0. Artinya, model ini mampu memprediksi dengan sangat akurat dan jauh lebih baik dibandingkan model linear. Jadi kita ke eh, evaluasi performa model. Setelah dibandingkan, model polinomial negeri 6 terbukti memberikan performa paling unggul. Karena itu, model inilah yang dipilih sebagai model regresi utama untuk memprediksi quality index di tahun 2025. Jadi kita masuk ke model klasifikasi atau Knr-Snakeburn atau KNN. Setelah mendapatkan prediksi quality index, langkah berikutnya adalah mengklasifikasikan quality grade-nya, seperti apakah low, moderate, atau excellent. Kami menggunakan algoritma KNN dengan pengujian nilai K sama dengan 2, 4, 6, dan 8. Pada akhirnya, nilai K sama dengan 8 memberikan hasil paling stabil dan akurat. Untuk membuktikan performanya, kami menggunakan confusion matrix. Visualisasi matriks menunjukkan bahwa dalam model dapat mengklasifikasikan kelas dengan cukup baik, sehingga layak digunakan dalam prediksi data 2025. Selanjutnya, prediksi data 2025. Pada tahap akhir bab 4 ini, kami memasukkan data baru tahun 2025 ke dalam dua model terbaik. Model polinomial degree 6 untuk memprediksi quality index, dan KNN K sama dengan 8 untuk menentukan quality grade. Hasilnya berupa tabel prediksi yang menunjukkan kualitas produk untuk masing-masing kombinasi atribut. Tahap ini sangat penting, karena output inilah yang nantinya digunakan dalam analisis dan rekomendasi di bab selanjutnya, atau bab 5. Di sini ada tabel hasil laporan kami, dan selanjutnya kita masuk ke bab 5, yaitu kesimpulan dan interpretasi. Jadi dari seluruh proses pemodelan, terdapat dua kesimpulan utama. Pertama, model regresi polinomial degree 6 terbukti menjadi model terbaik dengan error mendekati 0 dan akurasi sempurna. Lalu kesimpulan yang kedua, untuk klasifikasi, model KNN dengan K sama dengan 8 menjadi model yang paling sesuai dalam mengelompokkan quality grade. Berarti kita masuk ke interpretasi atau bisa dibilang rekomendasi produk untuk perusahaan Samsung pada tahun 2025. Jadi dari hasil prediksi pada data 2025, terdapat tiga kategori rekomendasi. Yang pertama, ada produk excellent. Jadi, produk dengan harga tinggi, reliability sangat tinggi, dan durability di atas rata-rata cenderung masuk kategori excellent. Jadi, produk pada kelompok ini disarankan untuk dipertahankan sebagai lini unggulan karena memberikan nilai kualitas terbaik. So, yang kedua ada produk moderate. Untuk produk dengan nilai moderate, biasanya terdapat satu atau dua atribut yang rendah, seperti reliabilitasnya hanya sedang atau durability tidak terlalu tinggi. Kami menyarankan peningkatan pada atribut tersebut agar produk dapat naik ke kategori excellent.
Terus yang ketiga, produk low. Produk kategori low muncul pada kombinasi atribut paling rendah, seperti harga minimal, reliability sangat rendah, dan durability pendek. Untuk kategori ini, perusahaan perlu mempertimbangkan dua opsi. Yang pertama, menghentikan produksi atau melakukan perbaikan signifikan agar tidak merusak citra kualitas merek mereka. Lalu di sini kami juga menaruh lampiran codingan yang kami kerjakan dan ada daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan untuk menyusun laporan. Baik, mungkin demikianlah penjelasan yang bisa kami paparkan tentang laporan UAS ini. Melalui pendekatan machine learning, kami berhasil membangun model prediksi yang akurat untuk mendukung keputusan produksi Samsul pada tahun berikutnya. Jadi kami berharap hasil analisis ini dapat membantu perusahaan dalam menjaga konsistensi kualitas produk dan meningkatkan daya saing di industri elektronik. Tentu kami berharap dapat mendapatkan nilai yang maksimal. Mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan. Karena tadi dibukanya dengan pantun, maka izinkan saya untuk menutup ini dengan pantun juga. Siang hari kita pergi makan, Cakep, tak lupa ditemani sambal dan lalapan. cakep. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat untuk masa depan. Yeay. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai berapa menit?